Bapak Bayu Sumo Edi, yang saya hormati Kepala Bagian Tata Usaha Puskesmas Purwodiningrat, Ibu Muji Rahayu, yang terhormat Dr. Endah Augna Budiati selaku mentor, dan yang saya banggakan rekan-rekan P3K angkatan tahun 2004 Puskesmas Purwodiningrat. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga dapat berkumpul dalam acara seminar yang disusun oleh Dr. Mutias Nadia Ulupa. Untuk ini saya persilakan pemaparan materi dan waktu dan tempat kami persilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Bayu, Bu Muji, dan juga Bu Endah selaku mentor. Hari ini saya akan memaparkan seminar hasil laporan orientasi P3K dengan judul Penerapan Prinsip PPI melalui Anti Kuman, Pemantauan PPI berkala menciptakan lingkungan aman di Puskesmas Purwodiningrat. Hari ini kita akan membahas mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta dan juga Puskesmas Purwodiningrat, selanjutnya rencana dan hasil kerja, dan juga penutup. Jadi latar belakang adanya orientasi ini adalah Puskesmas merupakan suatu fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan berupa promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan juga paliatif menurut Permenkes nomor 19 tahun 2024. Dalam pelaksanaan pelayanan di Puskesmas tetap menjalankan prinsip keselamatan pasien dan juga tenaga kesehatan. Salah satunya adalah pengendalian infeksi. Saat ini pelaksanaan PPI di Puskesmas Purwodiningrat sudah dijalankan, namun belum optimal. Kepatuhan mengenai universal precaution, sterilisasi, pembuangan limbah medis, dan juga surveillance infeksi seringkali kurang dilakukan pemantauan langsung oleh tim PPI. Pemantauan yang bisa dilakukan dapat berupa yang pertama observasi langsung, yang kedua adalah checklist penilaian, yang ketiga wawancara, dan juga review dokumen. Maksud dan tujuan, untuk maksudnya adalah pengenalan fungsi dan tujuan ASN, dan tujuannya untuk memahami nilai-nilai dan tugas dan juga fungsi ASN, dan juga untuk mengenalkan inovasi baru yaitu kegiatan anti kuman atau pemantauan PPI berkala menciptakan lingkungan aman. Berdasarkan RPJMD Kota Surakarta nomor 6 tahun 2021, visi Kota Surakarta sendiri adalah sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan juga sejahtera. Untuk misinya salah satunya adalah meningkatkan kualitas kesehatan, memperkuat pertumbuhan ekonomi, mewujudkan tata ruang dan juga infrastruktur kota yang mendukung pemajuan budaya, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda serta masyarakat, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit, mewujudkan kemakmuran kesejahteraan bersama warga kota, dan juga mewujudkan daerah yang kondusif. Berikut program strategis dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang dikepalai oleh seorang kepala dinas, dan di bawahnya ada OPTD, UOBK, dan UOBF. Untuk selanjutnya, visi dari Puskesmas Purwodiningrat sendiri adalah mewujudkan unit pelayanan kesehatan Puskesmas yang berkualitas dalam program pelayanan dan juga SDM. Untuk misinya, memberikan pelayanan tingkat pertama yang berkualitas, meningkatkan kualitas dan kompetensi kinerja dan juga keterampilan, meningkatkan peran serta individu dan keluarga serta masyarakat dalam pembangunan bidang kesehatan, dan juga menyediakan sarana prasarana dan penunjang yang memadai. Selanjutnya, menggerakkan dan memperdayakan masyarakat untuk hidup sehat. Berikut SOTK baru dari Puskesmas Purwodiningrat dalam pelayanan primer. Selanjutnya mengenai rencana dan hasil kerja. Dari adanya latar belakang yang sudah
tadi disampaikan, isu yang ditemukan yang pertama adalah kurang optimalnya pemantauan prinsip PPI di setiap ruangan-ruangan di puskesmas yang terdokumentasi dan juga dilaksanakan secara berkelanjutan. Untuk selanjutnya, mengenai pemisahan pasien infeksius dan non-infeksius seringkali belum sesuai dengan SOP pemisahan pasien. Dan selanjutnya adalah pemeriksaan lab bagi pasien infeksius dilakukan di dalam gedung utama sehingga bercampur dengan pasien non-infeksius. Kondisi saat ini yang sudah dilakukan oleh Puskesmas Purwodiningrat adalah pemantauan melalui mutu Fasiankes dan indikator nasional mutu. Hal tersebut masih diperlukan pemantauan yang lebih lanjut. Dari isu tadi saya analisis dengan metode USG. Urgensi adalah mengenai mendesaknya isu tersebut yang harus diselesaikan. Seriousness adalah dampak dari isu tersebut apabila tidak segera diselesaikan, dan juga growth adalah perkembangan isu tersebut apabila tidak segera diselesaikan. Dari analisis USG mengenai kurang optimalnya pemantauan prinsip PPI, dari urgensinya sangat mendesak untuk segera diselesaikan. Untuk seriousness-nya juga isu tersebut harus dibahas karena tidak sangat berdampak dengan hal lain. Dan untuk growth-nya isu tersebut sangat cepat berkembang. Untuk itu peringkat pertama adalah mengenai kurang optimalnya pemantauan prinsip PPI. Berangkat dari isu tersebut, ada suatu sistem yang bernama sistem anti kuman, yaitu pemantauan PPI berkala menciptakan lingkungan aman yang akan bekerja dengan melalui Google Sheet yang akan diisi setiap bulan dengan randomized sampling sebanyak 10 sampel pada petugas ataupun ruangan. Ya, setelah kita ketahui bahwa puskesmas sebenarnya sudah mengawasi mutu PPI melalui INM, namun PPI itu bersifat kontekstual, spesifik, dan memerlukan pemantauan yang berkesinambungan. Untuk itu, anti kuman akan dijalankan. Ini Google Sheet yang sedang dirancang mengenai anti kuman. Akan ada pemantauan mengenai kepatuhan cuci tangan, pemantauan mengenai kelengkapan fasilitas cuci tangan, dan juga pemantauan mengenai pemakaian APD. Dan jadwal pelaksanaannya akan dilakukan oleh internal tim PPI, dan juga linknya bisa diakses dimanapun berada, jadi tidak repot. Ini mengapa harus anti kuman? Karena anti kuman itu dapat menilai efektivitas intervensi PPI yang dilakukan, juga bisa melakukan perbaikan berkelanjutan, membangun budaya mutu dan keselamatan, dan juga mengidentifikasi tren dan pola risiko infeksi. Berikut diagram fishbone dari kurang optimalnya pemantauan prinsip PPI. Dari sisi petugas memiliki tugas rangkap dan belum ada pembagian tugas yang jelas dalam pemantauan internal tim PPI. Untuk metode pemantauan hanya terbatas sesuai indikator INM di mutu Fasiankes, dan juga belum ada sistem pemantauan mandiri yang rutin. Untuk material, ketersediaan formulir atau alat bantu belum tersedia. Untuk mesin, sistem informasi elektronik untuk pencatatan PPI juga belum dilakukan. Untuk environment, budaya keselamatan dan mutu belum terbangun kuat di puskesmas. Berikut rencana hasil kerja. Yang pertama adalah observasi mengenai permasalahan yang ada di PPI melalui observasi mandiri, wawancara dengan petugas yang terlibat. Lalu outputnya adalah mengetahui daftar masalah. Yang selanjutnya adalah melakukan konsultasi dengan mentor terkait isu yang diangkat. Menghubungi mentor secara langsung terkait pembuatan sistem anti kuman. Selanjutnya menyiapkan bahan konsultasi dan meminta arahan pada mentor. Untuk outputnya adalah jadwal konsultasi sudah ditetapkan, tersedia catatan konsultasi, dan juga
Mentor sudah memberikan umpan balik terkait inovasi. Hal ini sejalan dengan visi Puskesmas, yaitu untuk mewujudkan pelayanan kesehatan Puskesmas yang berkualitas dalam program pelayanan dan juga SDM. Yang ketiga adalah menyusun checklist monitoring PPI dan membuat alat bantu berupa Google Sheet anti kuman. Selanjutnya tersedia checklist monitoring anti kuman. Selanjutnya adalah melakukan penyusunan jadwal monitoring yang akan dilaksanakan bersama dengan internal tim PPI Puskesmas. Outputnya adalah petugas mengerti jadwal pelaksanaan monitoring. Selanjutnya yang akan dilakukan adalah sosialisasi kepada tim PPI mengenai jadwal dan mekanisme monitoring, dan juga sosialisasi kepada staf Puskesmas, dan nantinya akan terlaksana program anti kuman. Untuk indikator evaluasi, yang pertama adalah kepatuhan cuci tangan lebih dari 90%. Yang kedua adalah mengenai ketersediaan cuci tangan lengkap lebih dari 90%. Untuk kepatuhan APD juga lebih dari 90%. Nantinya juga akan dilakukan sosialisasi mengenai SOP pemantauan PPI berkala anti kuman ini. Pada yang pertama adalah tim internal PPI, begitu. Untuk kesimpulan dari sistem ini adalah pemantauan PPI yang berkelanjutan melalui sistem anti kuman akan menjadi fondasi dalam membangun Puskesmas yang tangguh, adaptif, dan responsif terhadap tantangan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, komitmen semua pihak sangat diperlukan agar sistem anti kuman ini dapat berjalan secara efektif. Untuk saran bagi peserta adalah mampu menerapkan nilai dasar ASN berakhlak dan juga bisa memberikan pelayanan yang berkualitas. Untuk Puskesmas selanjutnya akan memiliki sistem dalam pemantauan dan pengendalian infeksi sehingga dapat membantu mutu pelayanan Puskesmas. Baik, ya dari saya. Apabila ada feedback dari Bu Mentor, Bu Enda, ke Kepala Puskes Pak Bayu dan juga Bu Muji, mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Dr. Mudias telah menyelesaikan seminar hasil laporan orientasinya terkait dengan penerapan prinsip PPI melalui anti kumannya. Saya mohon izin Pak Bayu, Bu Muji, mungkin untuk feedbacknya beberapa kali memang kita sudah sering diskusi ya Dr. Mudias. Cuma untuk yang ini mungkin pada tabel output rencana hasil kerja yang bagian Google Sheet, yang output next lagi, yang bagian Google Sheet yang menuangkan rancangan checklist dalam Google Sheet. Nah itu nanti bisa diberikan sekalian link aksesnya, apakah dalam bentuk link tree misalnya, nanti ada menu untuk pemantauan kepatuhan cuci tangan, kemudian kelengkapan fasilitas cuci tangan, sama yang pemakaian APD misalnya seperti itu. Kemudian untuk yang jadwal monitoring, melakukan penyusunan jadwal monitoring sepertinya untuk yang outputnya nantinya terbentuk jadwal monitoring berisi nama petugas tadi yang sudah dibuat dan bulan pemantauan. Sama nanti mungkin ditambahkan list ruangan-ruangan di Puskesmas yang harus dipantau sama petugas PPI tersebut. Sama mungkin yang form yang Google Sheet-nya itu juga ditambahkan selain unit ruangan, profesi petugas, sebelumnya juga ada nama petugas yang dimonitoring seperti itu. Mungkin lainnya sudah bagus ya. Mungkin nantinya
di tahun kerja berikutnya bisa ditambahkan lagi indikator yang mau dievaluasi seperti apa. Mungkin dari saya seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Dr. Bayu, ada pendapat atau saran? Terima kasih tim IAS dan TINA yang sudah melakukan seminar dan juga sudah konsultasi dan hari ini sudah presentasi. Saya hanya menyikapi ini saja. Di rencana tadi, Dr. Endah sudah menyampaikan bahwasannya sebaiknya ada liburnya. Bagus, itu sudah memang sebaiknya begitu. Di rencana kerja sebaiknya saya usulkan untuk bisa menambah rencana kerja yang berikutnya, karena rencana kerjanya di IAS masih berhenti di sosialisasi di internal PPI, tapi tidak disampaikan di lebih lagi, misalnya di loka kalian minlok atau di pertemuan RT yang rapat tujuan manajemen, supaya nanti laporan ini pidana disikapi kalau ada problematika, ada kekurangan, ada hal yang butuh disupport oleh pimpinan atau disupport oleh tim yang lain untuk menjadi selesaikan ya. Apa yang menjadi rencana kerja ini, menjadi inovasi ini bisa benar-benar menjadi paripurna dan benar-benar nanti bisa berfungsi dengan baik dan berkelanjutan. Saya tidak bisa sampaikan itu yang lainnya sudah bagus, saya kira ada masalah, sudah menjawab kebutuhan kita saat ini. Saja. Muji, apakah ada saran? Terima kasih Mbak Elisa. Yang pertama saya sampaikan apresiasi yang cukup membanggakan atas laporan orientasi Dr. Mutias. Mudah-mudahan dengan inovasinya anti kuman ini nanti benar-benar bisa meningkatkan kualitas, kompetensi, kinerja dan keterampilan SDM khususnya di Puskesmas Purwodiningrat. Kemudian selanjutnya kami akan klarifikasi kaitannya dengan pemantauan sistemnya itu tadi. Bagaimana untuk memantau sistem anti kuman ini untuk selanjutnya bahwa benar-benar anti kuman ini sudah bisa dilaksanakan. Jadi di slide terakhir itu ada slide terakhir Bu Mutias ada sistem untuk memantau anti kuman ini. Slide terakhir ya, slide terakhir. Ya ini sistem dalam pemantauan memiliki sistem lah yang kami klarifikasi. Ini nanti sistemnya bagaimana untuk memantau bahwa PPI di tempat kita itu benar-benar bisa menciptakan lingkungan yang aman. Mungkin perlu dijelaskan Bu Mutias biar nanti kedepannya teman-teman juga paham. Sistemnya ini sebenarnya bagaimana gitu ya Bu? Jadi nanti kan ada sistem bahwa memang anti kuman itu ada sistem untuk memantau anti kuman ini. Nah, terus itu pemantauannya setiap berapa bulan sekali, terus bagaimana cara memantauannya, Berangkat dari SOP terlebih dahulu yaitu merupakan sistem penerapan prinsip PPI di Puskesmas nanti yang akan dilakukan secara rutin tiap bulan dan juga berkelanjutan dan juga terdokumentasi di dalam Google Sheet nantinya. Untuk tujuannya adalah meningkatkan capaian indikator kerja PPI dan juga untuk melindungi petugas maupun pasien dari risiko penularan infeksi di Puskesmas. Lalu yang pertama mungkin saya bukakan Google Sheet-nya gitu ya.
atau setiap 1 bulan sekali. Untuk tanggal observasinya bebas, yang penting ada di bulan tersebut, dan juga untuk sampelnya sudah kami tetapkan 10 sampel setiap bulannya. Nah, yang ini nanti akan diisi nama petugas yang kami observasi. Misal dokter A di BP umum atau dokter B di ruang KIA seperti itu. Jadi bisa jadi setiap satu ruang itu lebih dari 1 petugas. Untuk profesi petugas juga disebutkan, mungkin ada dokter, bidan, perawat seperti itu. Untuk indikasi cuci tangan adalah 5 moment-nya. Nanti akan kami tambahkan keterangan. 5 moment mungkin sebelum menyentuh pasien atau setelah menyentuh pasien, dan metode yang digunakan juga akan menjadi ini hand rub atau sabun. Untuk indikator yang kedua adalah pemantauan kelengkapan fasilitas cuci tangan. Kalau ini nanti akan dilakukan di 10 ruangan ya. Jadi setiap ruangan yang memiliki wastafel itu boleh dilakukan observasi oleh petugas yang bertugas di bulan itu. Selanjutnya adalah mengenai formulir pemantauan APD. Jadi kalau ini juga sama, nanti bisa dituliskan nama petugas dan juga unitnya di mana, profesinya apa, dan APD yang harusnya dipakai. Gitu. Kalau misal petugas sudah lengkap memakai APD ya ditulis iya, apabila belum ditulis tidak begitu. Untuk pemantauan ini akan kami lakukan, yang penting 10 sampel di masing-masing formulir ini terisi. Jadi nanti petugas bebas melakukan kapan saja istilahnya. Jadi setiap waktu petugas yang ada di pelayanan itu harus siap saat akan diamati. Jadi petugas yang di depan bisa jadi tidak tahu kalau memang akan diamati. Sistemnya seperti itu. Untuk jadwalnya sendiri mungkin nanti per bulan ini kami buat bulan pertama, bulan kedua, ketiga, keempat, kelima. Nantinya akan direkap oleh penanggung jawab PPI dan juga akan direkap maksimal di tanggal 5. Untuk selanjutnya apabila dari mutu memerlukan laporan tersebut bisa disampaikan di saat inlog bulanan. Ini nanti mulainya kapan? Ini bisa dijalankan mulai bulan Juni. Ya, kaitannya karena ini masuk inovasi juga. Nanti akan kami karena ini juga masuk inovasi, nanti akan kami masukkan di inovasinya puskesmas yang masuk di etanol. Jadi kemarin kan untuk menyongsong gelar inovasi pemerintah Kota Surakarta, puskesmas suruh memunculkan inovasinya sebelum nanti ditampilkan di gelar inovasi, itu masuk di etanol dulu. Jadi nanti kalau memang bulan depan sudah bisa jalan karena pelaksanaannya masih Oktober, dan itu nanti bisa saya tambahkan di etanol masuk di inovasinya puskesmas. Siap ya Bu Mutias nanti. Turun ya. Demikianlah adalah hasil paparan seminar hasil orientasi penerapan prinsip PPI melalui anti kuman pemantauan PPI berkala menciptakan lingkungan aman oleh Dr. Mutias Nadia Ulfa. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada acara hari ini. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jawa